semuanya, perkenalkan saya Vincentia Aurel Dania Siregar dari Prodi Teknik Industri Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sedang berada di Kampung Batik Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mewawancarai beberapa pelaku usaha di Kampung Batik ini untuk mengetahui apa saja sih faktor pendorong, penarik, bahkan penghambat mereka untuk beralih ke adopsi teknologi digital. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa ini? Siang Mbak, dengan Ibu Siti Afifah. Bu Siti Afifah dari UMKM Batik apa? Batik Vika, Batik ya. Vika yang ada di Kampung Batik. Di Kampung ya, Batik, ya. Oke. Sebelumnya Batik Vika ini sudah dari kapan Bu usahanya? 2006. 2006, Yeah. Sudah lama ya Bu ya. 2006. Kalau misalkan batik yang dijual ada produk batik apa aja Bu? Cap sama tulis. Berarti Ibu hanya sendiri ya, belum ada pegawai Sendiri, ya, Bu? untuk Dikelola bikin, sendiri. yeah. Nah, apa aja sih teknologi yang sekiranya Ibu sudah terapkan? Ya melalui IG sama Facebook sama WA itu. Kalau pembayaran biasanya lewat Ada yang transfer, ada yang ini. transfer bisa, Langsung, tunai J. langsung bisa juga. Faktor-faktor apa yang kiranya menghambat Ibu untuk beralih ke teknologi digital yang lebih lanjut lagi? Sebetulnya dari pihak pemerintah udah sering mengadakan pelatihan-pelatihan kayak gitu Mbak. Mungkin dari Shopee, dia mendatangkan Shopee, Tokopedia gitu loh Mbak. Tapi kan berhubung kalau yang Duna kan banyak sekali Mbak, tuh nggak bisa masuk sampai dari Udino juga dulu pernah dibantu pemasaran sama itu tuh Mbak. Akhirnya ya ibunya pilih manual aja sama itu pameran-pameran. Cara mempelajarinya juga susah seperti itu ya, Bu, apalagi ibunya gaptek ya Mbak, jadi nggak masuk. Mending nyanting aku daripada kalau pelatihan gitu-gitu kan Mbak, ibu angkat tangan. Paling ada itu kan yang lihat, Bu minta itu ya motif-motif cap, nanti ibunya kan WA itu ya, tinggal foto-foto, pilih yang ini nanti dikirim gitu. Sebetulnya juga pemerintah membantu itu Mbak untuk pemasaran melalui itu ya digital itu, cuman ya ibunya sih nggak sabar sih lah, nggak ini nggak masuk-masuk, susah Mbak, kan harus mendetail gitu loh Mbak, dari bahannya tuh apa, kalau di situ ya Mbak panjangnya berapa meter, terus pokoknya inilah Mbak terlalu ini banget. Itu untuk pemasaran itu ya kalau melalui digital memang ibunya kesusahan. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa ini? Iya, nama saya Pak Sugiono. Pak Sugiono dari Saya owner UMKM Batik Rusida. Saya berusaha di Kampung Batik ini sekitar 12 tahun jalannya. Untuk produk yang dijual ada produk batik apa aja Pak? Tulis ada, cap ada, terus kombinasi ada, terus pakaian jadi sama bahan-bahan. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih jenis teknologi yang mungkin udah Bapak terapkan? Akhir-akhir ini kemarin kebetulan ada anak-anak dari Undip itu kita kan diberi pembelajaran masalah ya teknologi tadi. Kita dibuatkan e-commerce ya, beberapa e-commerce yang kita ternyata ya bisa kita lakukan juga. Karena kita itu kemarin itu seperti gaptek gitu loh, nggak tahu. Soalnya kalau dari Pemkot itu pembelajarannya kan kelas. Jadi untuk tatap muka face to face itu nggak bisa tanyanya gitu, kurang. Tapi kemarin itu kan karena ada anak-anak ya, kita dibuatkan terus kita langsung praktek, itu langsung kita bisa jual. Kita ada Shopee, Tokopedia, udah masuk semua. Instagram kalau masuk semua, ada semua. Iya. Tapi kalau misalkan pencatatan, pembukuan tuh masih manual atau? Kita pencatatannya masih manual. Masih manual. Terus kalau pembayarannya udah bisa hanya cash saja atau udah bisa transfer? Udah, pakai QRIS ada beberapa kita. Nah, yang kira-kira menarik Bapak untuk menggunakan teknologi ini tuh apa sih Pak? Ya kita harus menyesuaikan dengan eranya ya Mbak ya. Kalau kita masih menggunakan sistem pembayaran non cash itu kan terlambat.
Kalau Jadi, cash saja maksudnya iya, ya, Pak? padahal kan orang-orang sudah memakai teknologi itu. Makanya supaya tidak mengecewakan pelanggan, kita juga mengikutin. Terus mungkin dari komunikasi juga dengan Iya, dengan juga medsos jelas. lebih Enak. gampang ya Pak. Iya. Nah, kira-kira yang untuk yang belum tuh seperti kayak tadi pencatatannya kan masih Iya. manual ya Pak. Itu Iya, itu kira-kira manual. apa yang menyebabkan menghambat menjadi belum diterapkan seperti itu Pak? Ya, kita belum bisa aja. Oh. Eh. Berarti karena pengetahuannya mungkin Iya, belum ada iya. dari sumber dayanya sendiri Iya, ya Pak. sumber dayanya masih lemah. Biasanya kan dulu-dulu kita pemasaran itu lewat pameran-pameran. Sekarang kan nggak kita lakukan. Ya karena itu biaya untuk pameran itu mahal. Kalau dulu kan didukung oleh pemerintah, ada subsidi silang gitu. Sekarang kan nggak ada karena ada pengetatan anggaran atau apa nggak tahu. Ya kepengennya kita ada dukungan dari pemerintah dan untuk UMKM itu lebih supaya lebih maju seperti itu ya Pak ya. lebih gencar gitu. Jadi kita orang-orang yang berusaha ini lebih bergairah untuk berproduksi dan berkarya. Baik. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat sore Pak, dengan Ya, Pak saya- siapa? Saya dengan Rizal Pak Rizal dari batik toko dari batik. Batik Balkis. Kita berdiri Batik Semarangnya sejak tahun 2007. Produk yang dijual itu batik yang seperti apa saja Pak? Satu yang dari yang seperti harga murah itu batik print. Batik print. Yang kedua batik cap. Cap itu ya seperti pakai menggunakan stempel gitu kan. Yang ketiga itu yang biasanya batik-batik perkelas lah, batik tulis. Batik tulis. Ada nggak sih Pak bentuk jenis teknologi yang sudah diterapkan? Instagram itu, Facebook kita sering update. Mm, Pakai bisa. keris, mau debit atau yang misalkan lu kredit juga bisa. Oh, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut? Saya kan mempermudah ya, Oh, transaksi itu kan bisa lebih mempermudah gitu kan. Dan kebanyakan sekarang kan orang-orang pada belanja itu kan pengennya nggak megang uang cash gitu kan, pakainya yang seperti QRIS atau kartu gitu. Supaya lebih praktis ya, ya. lebih praktis. Terus untuk yang medsos mungkin tadi jadi lebih dikenal ya Pak Ya, ya. gitu. Terus kalau untuk pembukuan pencatatan gitu masih manual? Kita masih manual. Oh, masih manual. Ya, masih belum manual. pakai Excel komputer gitu Belum, belum. ya. Apa sih kira-kira kendala yang menghambat Bapak untuk tidak menggunakan teknologi digital? Mungkin tenaganya aja, tenaga kerjanya sumber aja. Sumber dayanya. dayanya aja yang kita belum mumpuni lah mungkin. Belum ada yang sampai untuk megang istilahnya kan seperti itu kan dari orang-orang IT gitu ya. Nah, itu kita belum ada. Masih perlu berkembang sih kita. Belum cukup lah, belum cukup. Dari metode yang lama itu kita selalu menerapkannya seperti itu terus, jadi sampai sekarang tuh jadi terbiasa. Benar, Oke, itu terima termasuk. kasih banyak ya Pak. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya Ibu Oktavia, owner dari toko batik Temawon. Mendirikan toko ini dari tahun 2013, Mbak. Nah, selama ini ada beberapa jenis teknologi digital ya Bu, yang sudah diterapkan itu apa aja Bu? Kita pakai WA, status WA untuk komunikasi sama customer, pakai Instagram, buat foto-foto produknya ada di situ. Kita nggak pakai e-commerce yang berupa kayak Tokped atau Shopee gitu, karena stoknya itu terbatas. Lagi pula kita harus selalu ganti update nanti yang di sini keteteran kerjaannya gitu. Oh iya, oke. Secara digitalisasi ya itu udah bagus sih Mbak. Cuma kalau untuk diterapkan seperti untuk manajemen keuangannya diterapkan di toko seperti ini ya terlalu ribet, sedangkan kita pengelolanya sendiri gitu loh. Sebenarnya kayak untuk TikTok live sekarang ya pengen aktif gitu, cuma
kendalanya karena nggak punya itu adminnya gitu loh Mbak. Jadi ya udah kita mengandalkan offline aja. Apa saja sih Bu kira-kira faktor-faktornya yang menyebabkan Ibu ingin beralih ke teknologi digital? Kalau emang secara medsos itu kan enak ya, langsung orang dari mana-mana aja langsung tahu toko kita ya. Cuma ya kadang kendalanya itu kembali lagi ke kurangnya SDM yang ada di sini. Sedangkan kita kalau untuk membayar SDM kayak orang yang khusus untuk live gitu kan mesti harus mengeluarkan budget lagi gitu. Efek positifnya pasti lebih meningkat karena secara kalau medsos itu kan menyeluruh ya Mbak ya. Enggak cuma istilahnya Semarang toh. Dia bisa di luar kota Semarang aja tahu toko kita. Oh, kalau orang dari yang luar kota mau ngelihat itu wisata di sini mana sih nyari Atau batik yang Semarang khas, misalkan. Buka aja udah langsung temawon. Oh, walaupun tempatnya di kampung-kampung ya, tapi mereka tetap muncul di searchingnya itu ya di Bu searchingnya ya. muncul. Jadi itu orang jadi lebih aware, lebih tahu seperti itu ya Bu. Kalau kayak di Google itu kan istilahnya kita cuma menyantumkan foto-foto aja. Tapi kalau kayak seperti live Instagram kita kan harus tiap pas live-nya apa ada, tuh harus ada yang dikorbankan tenaga, waktu, ya, biaya ya Bu ya, kendalanya di itu. situ. Oke, sudah, terima kasih. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa? Pagi. Dengan Pak Tri Utomo. Pak Tri Utomo dengan di batik apa ini? Batik Omah Batik Ngesti Pandowo. Sudah berapa tahun Pak di sini? Ya sejak 2010 ya. Untuk produk yang dijual ada jenis batik apa aja Pak? Ya utamanya batik cap dan batik tulis. Produk handmade dan khususnya motif-motif Semarangan. Kan zaman sekarang udah zamannya era digital ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak bentuk teknologi yang sudah diterapkan di sini? Kalau misalkan medsos di sini ada nggak Pak pakai? Medsos ya kita hanya pakai yang WA. Pakai Kris ya, ada gesekan Transfer, dan lain sebagainya EDC ya, itu Pak? bisa dari mandiri, sekarang sudah ada mesinnya semua. Kalau e-commerce Ya sudah kita bikin tapi nggak jalan karena apa istilahnya yang Nggak memonitor signifikan, juga nggak ada. Kita lebih sibuk untuk melayani yang konvensional, pelanggan langsung datang. Kalau tadi kan sudah ada beberapa teknologi yang diterapkan ya Pak, misalkan sudah menggunakan WA, terus ada di Google Maps, ada juga pakai Kris transfer. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik untuk menggunakan teknologi digital yang seperti itu? Salah satunya memudahkan dan praktis. Kita mau nyetor, kita mau bayar hutang, bayar tagihannya cukup lewat situ aja sekarang. Gampang. Jadi lebih cepat, kita ndak bolak-balik ke bank nyetor apa ndak pernah. Kalau misalkan tadi kan ada yang belum diterapkan ya, nah kira-kira apa yang menghambat atau membuat tidak menggunakan itu Pak tadi? Ya salah satunya ini kesulitan. Kalau operatornya sih siap-siap aja. Kita kesulitan mengupload semua produk kita karena produk kita itu cepat melakukan perubahan. Pamannya hari ini saya mengupload 5 item atau mungkin 10 item atau lebih. Padahal yang 5 item sudah laku. Kita besok harus ngupload lagi ulang, harus mengganti. Nah, ini kayaknya kita habis banyak utak-utik di situ. Kedua tadi bahwa ya barang yang kalau orang katakan coba difotokan contoh ini habis waktunya lah kita. Padahal kita kalau jam-jam segini mungkin ada serbuan pembeli, pemainnya rombongan, udah kacau, nggak bisa melayani belasan. Nah itu kesulitan saya. Terus tata warna tadi ya juga akhirnya berbeda. Kalau merah saya HP seperti ini, seperti hampir natural, tapi diterima di HP lain merahnya jadi. Nah ini mulai ada komunikasi yang membuang waktu. Miskom seperti itu. Saya agak sedikit mempertahankan yang konvensional dulu karena bagi saya branded itu harus saya bangun dari testimoni pelanggan. Jadi katakan saya lebih baik memelihara pelanggan yang sebanyak-banyaknya lewat kedekatan seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.